Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang keempat, al-haditsur rabi'. An Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala qala, innal ladzi, dari Sa'id bin Jubair dia mengatakan, innal ladzi, sesungguhnya surat-surat yang tad'unahu, kalian menyebutnya, al-mufassala, sebagai surat-surat mufassal, huwal muhkam, dia itu adalah surat-surat yang muhkam. Qala, Sa'id bin Jubair mengatakan, wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, tuwfiya, telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana, sementara saya ini, ibnu ashri sinin, anak usia 10 tahun. Wa qad qara'tu, dan saya sudah menghafal al-muhkam, surat-surat muhkam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Riwayat ini menunjukkan bahwa surat mufassal yang tadi kita bahas, yaitu dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas, itu ternyata ada nama lainnya, yaitu nama lainnya Al-Muhkam. Muhkam itu artinya apa? Muhkam itu artinya yang tidak mansukh. Karena surat-surat mufassal itu rata-rata adalah surat Makkiyah, kalau tidak semuanya. Coba nanti diteliti ya. Kebanyakannya adalah apa? Surat-surat Makkiyah. Nah, surat-surat Makkiyah itu rata-ratanya isinya bukan masalah hukum, tetapi berita-berita. Nah, sementara berita-berita di dalam Al-Quran itu tidak ada nasakh padanya. Tidak mungkin ada berita dalam Quran kemudian dimansuh ya. Karena kalau berita dimansuh atau dihapus itu menunjukkan yang membawa berita salah. Nah, padahal Allah tidak mungkin salah. Nah, kalau kita membawa berita kemudian kita meralat, itu wajar karena kita manusia, kadang-kadang salah. Nah, sehingga dalam Al-Quran ayat-ayat yang dimansuh itu semata-mata ayat-ayat hukum saja. Awalnya minuman keras hanya dilarang setelah salat atau mendekati salat. Nah, setelah itu dilarang secara mutlak. Nah, ini adalah mansuh yang dalam masalah hukum. Tapi dalam masalah berita tidak ada sesuatu pun yang mansuh atau yang dihapus. Tapi kita ambil beberapa faedah dari asar ini ya. Hadis atau asar ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, bukan sahabat Nabi SAW. Karena itu Sa'id bin Jubair ini, kalau kita mendoakan beliau, biasanya bukan radhiyallahu anhu, tetapi rahimahullahu ta'ala. Ini adatnya para ulama ya. Bukan berarti tidak boleh didoakan radhiyallahu anhu, bukan. Tapi adat mereka kalau sahabat didoakan radhiyallahu anhu, kalau selain sahabat didoakan dengan rahimahullahu ta'ala. Nah, Sa'id bin Jubair ini termasuk muridnya Ibnu Abbas. Kita tahunya dari riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair, wahai Sa'id, hal tazawwajta? Apakah kamu sudah menikah? Maka Sa'id bin Jubair mengatakan belum. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tazawwaj, kamu menikahlah. Fa inna afdala khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Karena manusia yang paling utama dari umat ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah orang yang paling banyak istrinya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan, tuwfiya Rasulullah SAW, Nabi wafat. Sementara saya, kata Ibnu Abbas, usianya 10 tahun. Nah, maksud 10 tahun ini adalah 13 tahun ya. Dan itu kebiasaan orang Arab, mereka menghapus bilangan yang tambahan, sehingga mereka menyebut 42, 40, menyebut 13, 10, ya, menyebut 62, 60, itu biasa. Ada kalanya dibulatkan, ditambah, atau ada kalanya dibulatkan dengan dikurangi. Karena itu tentang usia wafat Nabi SAW juga ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan usia Nabi ketika wafat adalah 65 tahun. Ada lagi riwayat mengatakan usia Nabi ketika wafat 60 tahun. Nah, itu semuanya karena mengikuti adatnya orang Arab yang menghapus bilangan-bilangan pecahan, yaitu antara 1 sampai 4, dan mereka menggunakan bilangan-bilangan yang tidak pecahan ya. Mereka sebutkan 60, 70. Kalaupun menggunakan pecahan itu hanya angka 5 saja ya, 65, 75 begitu. Nah, maka sebenarnya usia Ibnu Abbas ketika Nabi wafat ini bukan 10 tahun tetapi 13 tahun ya. Dia hilangkan kata-kata 3 seperti adatnya orang Arab.
Adapun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, usia berapa beliau? Nah, ini yang sering disebutkan orang usianya 63 tahun ya. Padahal sebenarnya usia beliau itu 61 tahun menurut perhitungan tahun Masehi. Kalau perhitungan tahun Hijriah, memang usia beliau adalah 63 tahun. Karena setiap 30 tahun itu ada terpaut 1 tahun ya. Sehingga kalau pakai usia Masehi ya berarti 61, kalau pakai usia Hijriah berarti 63. Karena itu yang sudah 60 tahun siap-siap ya, 1 tahun lagi malaikat maut akan datang insyaallah taala. Kemudian kata-kata qara'tul muhkam, saya sudah menghafal surat-surat muhkam. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak mereka diajari menghafalkan Quran. Ibnu Abbas usia 13 tahun sudah selesai menghafalkan surat An-Nas sampai dengan surat Al-Hujurat. Nah, maka ini sebagai hitungan ideal mungkin ya. Jangan sampai anak-anak kita tidak menghafalkan Quran sama sekali. Dan kalau bisa usia 13 tahun itu sudah selesai menghafal surat-surat muhkam, yaitu dari An-Nas sampai dengan Al-Hujurat. Kalau bisa lebih dari itu ya bagus ya. Tapi seandainya tidak bisa lebih dari itu, ini sudah sesuatu yang baik. Anak usia 13 tahun sudah menghafal sampai Al-Hujurat. Berarti dia sudah hafal 4 juz nih ya. Juz 27, 28, 29 sama juz 30. Tambah sedikit lagi ya, karena juz 27 itu mulainya adalah Az-Zariyat. Nah, ini Al-Hujurat sebelum Az-Zariyat. Berarti dia sudah hafal 4 juz lebih sedikit nih. Kata-kata qara'tu itu kadang diartikan membaca, kadang-kadang diartikan menghafal atau sudah hafal. Nah, di sini yang dimaksud adalah hafal. Nah, taunya bagaimana arti qara'a itu menghafal atau membaca? Itu sesuai dengan siyaqul kalam, kondisi kalimatnya ya. Kondisi kalimatnya di sini mengharuskan kita untuk memaknai qara'tu adalah hafidtu, saya sudah menghafal surat-surat muhkam. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamban illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.